Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBDI Ebenezer Duku Pakis. Selamat pagi seluruh jemaat GBD Gloria Karangrejo. Saya ucapkan seluruhnya untuk selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi hari ini saya yakin bahwa kita akan mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, saya ajak untuk kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu kami terima Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru Tuhan, bangun dengan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan agar firman yang datang kepada kami Tuhan selalu menuntun kehidupan kami Tuhan, firman yang selalu menopang dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman dapat bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sama-sama belajar yaitu tentang tanah di tengah semak duri. Tanah di tengah semak duri. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bahwa Tuhan menginginkan agar kehidupan kita selalu menghasilkan buah. Dan bagi orang, semua orang dapat dinilai atau dapat dilihat dari buah kehidupan yang dihasilkannya. Dan tentu saja Tuhan menginginkan agar kita menghasilkan buah kehidupan yang baik. Namun, untuk menghasilkan buah kehidupan yang baik itu bukan suatu hal yang mudah. Karena kita akan harus melewati sebuah proses. Kita akan harus menghadapi sebuah permasalahan. Kita akan menghadapi sebuah rintangan. Kita akan menghadapi sebuah tantangan untuk kita menghasilkan buah kehidupan yang baik. Dan bahkan dunia ini pun tidak dapat mendukung kita untuk kita menghasilkan buah yang baik. Namun di sini Tuhan memberikan kepada kita sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Saya ajak untuk kita sama-sama membacanya dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-7 dan 22. Matius 13 ayat yang ke-7 dan 22 begini firman Tuhan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menyempitnya sampai mati. Dan di ayat yang 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak dapat berbuah. Amin. Saudara, di sini benih yang dimaksud adalah firman, dan firman itu adalah Yesus, dan Yesus adalah kehidupan. Di ayat 7 tadi dikatakan bahwa benih yang baik jika jatuh di tengah semak duri, maka benih itu tidak dapat bertumbuh dan berbuah. Jadi saudara, agar benih itu dapat bertumbuh dan berbuah, penting bagi kita untuk kita memiliki tanah hati yang baik. Di tanah hati yang baik, benih itu akan berbuah dengan baik. Benih itu akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, di ayat yang tadi yang telah saya bacakan juga, kita sama-sama mempelajari bahwa ada dua hal yang membuat benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik ataupun sama sekali untuk menghasilkan buah. Dan itulah ancaman dalam kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama belajar. Dalam ayat 22 tadi, ancaman yang pertama adalah kekhawatiran akan dunia. Kekhawatiran dunia. Kekhawatiran ada di dunia ini, dan kekhawatiran itu berjalan bersama-sama dengan dosa. Dan kekhawatiran itu sering berusaha untuk masuk dalam kehidupan kita. Seringkali berusaha untuk masuk dalam pemikiran kita. Lalu kekhawatiran itu masuk, menjerat kita, menyusahkan kita, bahkan melekai kita. Karena kekhawatiran itu adalah duri yang dimaksud tersebut. Dan jika kekhawatiran itu sudah mulai bekerja dalam kehidupan kita, maka kekhawatiran itulah hambatan bagi kita untuk kita mendapatkan keuntungan dari benih firman Tuhan yang tabur kepada kita. Selain itu, kekhawatiran juga akan memakan habis seluruh semangat yang seharusnya kita perbuat akan perkara-perkara ilahi. Banyak hal tentang kekhawatiran yang mengalihkan kewajiban-kewajiban kita yang seharusnya kita anak-anak Allah menjadi anak-anak dunia ini. Ketika kita menjadi anak-anak dunia, maka kita akan selalu memikirkan hal-hal dunia ini. Kita selalu memikirkan hal yang tidak begitu penting, sehingga kita melupakan hal-hal yang sangat penting yang harus kita pikirkan, yaitu kita melupakan Tuhan.
kita melupakan kasih dan kuasa-Nya yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak perlu khawatir. Dan salah satunya yang terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir, tidak perlu khawatir, tetapi bertumbuhlah, menghasilkan buah kehidupan yang baik, dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang mengancam kita untuk kita bertumbuh dan berbuah adalah tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Kita sama-sama tahu bahwa orang yang giat atau orang yang rajin itulah hal yang sangat baik. Sehingga mereka yang giat dan mereka yang rajin itu wajar untuk memiliki banyak harta atau kekayaan yang melimpah. Namun Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki harta yang melimpah atau kekayaan yang melimpah, seolah-olah mereka melupakan akan Tuhan. Mereka merasa mereka sudah melewati kekhawatiran dunia. Mereka merasa mereka sudah selesai akan kekhawatiran dunia. Padahal pada saat itu orang itu masih berada di dalam jerat karena harta. Saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa kekayaan itu memang perlu. Pekerjaan itu perlu. Bahkan untuk pekerjaan Tuhan itu memerlukan sebuah harta. Dengan harta kita dapat membantu menopang pekerjaan Tuhan di mana pekerjaan Tuhan dilaksanakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kekayaan itu mengendalikan kita. Jangan sampai kekayaan itu sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita menaruh sepenuhnya hidup kita pada kekayaan atau harta. Kita menaruh seluruh perhatian kita, tujuan kita, ataupun seluruh harapan-harapan kita kepada kekayaan. Nah, tetapi kita melupakan Tuhan. Karena siapapun yang menaruh kepercayaan diri kepada kekayaan, maka ia akan jatuh. Amsal 11 ayat 28 mengatakannya seperti itu. Karena siapa yang menaruh kepercayaannya diri kepada kekayaan, maka ia akan jatuh. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita memiliki tanah hati yang baik. Jangan sampai di dalam tanah hati kita ada duri-duri kekhawatiran. Dalam hati kita memiliki duri-duri tipu daya oleh kekayaan. Tetapi mari kita sama-sama bertumbuh. Mari kita sama-sama berbuah yang baik agar kerajaan surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan agar kami tidak jatuh dalam kekhawatiran Tuhan, kami tidak jatuh dalam tipu daya kekayaan Tuhan, melainkan kami selalu dapat bertumbuh berbuah Tuhan dengan baik Tuhan, agar kekayaan surga Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.